Saya kira Presiden sudah nunjukkan sistematika yang benar. Kita berangkat dari data dulu. Sehingga data perumahan harus clear juga. Kita berbulan-bulan nggak usah kemana-mana dulu. Duduk soal data ini bagaimana kita selesaikan. Yang disebut backlog itu apa? Kita mesti kumpulin semua itu Bappenas, BPS, ya kan, Kementerian Sosial yang megang data Rutilahu. Semua kita duduk, ini data yang mau kita tolong ini, yang mau kita empower ini bagaimana sebenarnya? Sudah ya dilakukan Bang itu? Di dalam perencanaan, kita ini memang tidak suka rencana. Apa konsep yang bisa dilakukan dengan meniru di luar dan menduplikasi pemikiran-pemikiran dari Kongres Perumahan yang bisa dikonkretkan segera, Pak? Apa kabar Pak Joni? Kabar baik, Bang Aan, host Oke. kita. Kita 17-an udah, habis itu biasanya hari perumahan. Hapernas. Hapernas. Masih di Agustus. Oke. Kita udah langsung kedatangan tamu, kita berkunjung ke ruang kerjanya Pak Fahri Hamzah. Beliau adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mau bahas Ya. apa nih Bang Joni? Ya tentu soal perumahan. Oke. Jadi kita mau kaji lebih dalam dan lebih masuk ke tulang sumsum nih ya. Pak Wamen, 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita menuju seperti judul buku, Swasembada Papan 2045. Ya. 2 tahun sudah kita menata langkah 3 juta rumah. Kita punya APBN. Apa yang bisa dijelaskan relevansinya dengan kemerdekaan dan Hari Perumahan Nasional dan 3 juta rumah? Silakan Pak Wamen. Ya, terima kasih atas kedatangannya untuk berdiskusi agak serius ini. Agak serius. Serius tapi santai. Tapi memang menarik kalau Pak Joni, saya membaca, saya pada dasarnya kan bukan orang teknik atau orang urban planning atau apa begitu. Tapi saya kebetulan kuliah di Fakultas Ekonomi yang sedikit banyak memberikan fondasi dari cara membaca problem-problem sektoral, dan terutama karena 30 tahun lebih belakangan itu saya aktif sebagai orang politik, kerja di Senayan sebagai pengawas pemerintahan. Jadi akhirnya saya menemukan bahwa memang sektor perumahan ini mesti didekati secara komprehensif. Tidak ada satu pendekatan tunggal, meskipun memang nanti dari aspek itu ada yang nomor satu prioritas, ada yang berikutnya begitu. Dan relevan sekali karena sektor perumahan ini di bulan Agustus ini memang termasuk sektor yang mendapatkan perhatian yang serius dari para founding father kita, terutama Bung Hatta. Karena sejak dahulu para pendiri bangsa menganggap bahwa bangsa yang atau rakyat yang tinggal di rumah yang tidak layak sesungguhnya tidak bisa disebut merdeka. Karena suasana rumah dan permukiman itu akan menyebabkan munculnya jiwa yang tidak bermartabat, jiwa yang tidak beradab, dan dipengaruhi oleh situasi yang kacau, dan itu bisa menciptakan kekacauan dalam jiwa dan batin orang. Gitu. Itu sebabnya dari awal sekali para pendiri bangsa kita memang sangat concern untuk meletakkan fondasi kebijakan, sehingga ada Kongres Perumahan yang nanti kita akan peringati sebagai Hari Perumahan Nasional. Nah, itu tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus di Bandung, itu ada Kongres Perumahan yang sekali lagi meletakkan fondasi dari kebijakan perumahan itu yang menurut saya masih relevan karena itu diantara yang paling komprehensif di awal kemerdekaan.
tahun 50, baru 5 tahun kita merdeka, para pemikir pendiri bangsa kita, di situ ada Wapres Bung Hatta yang Visioner ya. membuka ya, kemudian ada Pak Margono yang memang ahli keuangan dan beliau mendesain sisi demand daripada kebijakan perumahan. Dan juga ada anaknya yaitu Pak Sumitro, seorang ekonom besar yang kemudian dikenal sebagai begawan ekonomi, pendiri daripada ilmu ekonomi di Indonesia. Itu berbicara tentang sektor supply secara spesifik, meskipun beliau juga karena beliau seorang filosof, sebenarnya belajar filsafat, dia bicara tentang filosofi perumahan itu. Nah, tapi ya memang dari waktu ke waktu bangsa kita ini memang, saya mohon maaf ya Pak, karena saya mengawasi pemerintah selama ini dan sekarang itu berada di dalam pemerintahan, saya memang tahu kelemahannya pemerintah itu. Salah satu menurut saya kelemahan di antara yang paling fatal dari pemerintahan itu adalah kegagalan membaca gambar besar. Kegagalan membaca Ya, gambar. jadi mungkin saya kira dalam kurikulum kita itu memang ada bahaya besar ya. Bahayanya adalah tidak diajarkan ilmu tentang cara membaca keseluruhan persoalan, helicopter view, atau sekarang disebutnya drone Perlu view. drone Ya. kita ya, drone view. Jadi itu orang Indonesia itu, para pemimpinnya termasuk itu, saya mohon maaf ini bicara gini ini karena agak lama di DPR, agak lama menjadi oposisi. Dan begitu. Sekarang di dalam, tapi betul-betul memang kita lihat itu kelemahan kita. Kurang mampu membaca apa masalah keseluruhan dari persoalan itu, sehingga nanti kita cicil mana yang prioritas dan seterusnya itu. Sorry Bang, itu artinya terjadi di sektor perumahan. Oh, itu terjadi di sektor perumahan. Sampai sekarang menurut saya kalau saya rapat, saya ketemu pejabat itu, menurut saya itu ini kayak, mohon maaf ya, saya sering bilang itu kayak orang yang tidak bisa melihat disuruh menilai gajah gitu. Sehingga yang dinilai itu sepotong-sepotong begitu. Wah, ini gajah itu kayak ular katanya karena dia pegang ekornya gitu. Ada yang bilang waduh gajah kayak beduk katanya karena dia pegang perut. Dan lain-lain begitu. Nah, saya kira karenanya lah kemudian waktu kita dipancing dan dipicu oleh Pak Prabowo, karena jujur saja saya kebetulan anggota Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Pak Hashim. Dan ada PR besarnya, program 3 juta rumah. Iya, kan itu dipicu oleh kajian Satgas. Dari awal kan memang Satgas ini mencoba mendesain peta komprehensif dari sektor perumahan ini, dan saya kira waktu itu juga teman-teman dari HUD termasuk Bang Zulfi juga diundang itu, sehingga kita bisa mapping secara keseluruhan ini loh masalahnya. ABCD, sisi supply gimana, demand gimana, hulunya gimana, hilirnya gimana, dan lain-lainnya. Itu yang harus kita selesaikan secara komprehensif. Nah, sehingga itu yang mengantarkan saya kemudian mencoba menulis satu buku yang mencoba memeta keseluruhan persoalan yang saya memang cek juga itu belum ada yang menulis secara komprehensif bagaimana kita memakai istilah papan ya, swasembada papan, karena itu istilah yang dipakai oleh para pendiri bangsa kita, swasembada pangan, swasembada sandang, swasembada papan. Sandang, pangan, papan harus selesai, Bung Hatta menambah kesehatan, itu harus kita selesaikan, sehingga saya pakai kata papan itu untuk menulis buku itu, untuk mengurai begitu. Begini loh kita melihat persoalannya. Ya, dan Bapak Presiden di awal memang menyebut 3 juta itu menurut saya itu adalah dalam rangka kita berpikir revolusioner, transformatif, yang masif ya, sehingga punya efek nampak signifikan pada kehidupan masyarakat, pada perubahan tata kota, pada perubahan wajah perkotaan, hilangnya kawasan kumuh, hilangnya bantaran kali, bantaran sungai, bawah tol, rel kereta api dan sebagainya itu kelihatan secara kasat mata itu hilang. Nah, saya kira kalau tidak levelnya itu masif dan transformatif seperti mimpi Bapak Presiden ya kita cuman menghibur rakyat aja gitu. Jadi Pak Wamen, kelihatannya memang Pak Wamen ini belajar cepat tentang analisis situasi permasalahan, dan itu yang Pak Wamen sebut di buku tersebut sebagai
masalah krisis struktural perumahan. Ya, Kemudian ada 3 juta rumah. Bagaimana mengkaitkan ini agar tidak lagi jadi krisis untuk setidaknya 5 tahun ke depan di mana Pak Wamen menjadi bagian penting dari agenda itu. salah satu krisis terbesar bangsa kita sebenarnya krisis data. Krisis. Sebenarnya. Makanya saya mengerti presiden kita ini, kita bersyukur sebenarnya dia orang yang punya helikopter view. Dia bisa melihat masalah dari atas. Dan makanya sejak tanggal 25 Februari 2025 itu baru 3 bulan dilantik, beliau langsung mengeluarkan Impres DTSen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Oh iya. Yang kemudian dengan dasar DTSen itu DPR mengkaji dilahirkannya Undang-Undang 1 Data. Dan sekarang saya dengar sedang dijalankan. Karena memang tidak bisa kita menyelesaikan masalah yang besar kalau kita tidak punya konsensus tentang data. Dan konsensus data sampai hari ini kan yang ramai hari ini kan soal banyak orang dikeluarkan dari dari desil kan. Desil ya. Dan banyak yang memang rame nih, misalnya di perumahan ini kan disebutnya itu desil 10 mulai dari 12 juta. Iya. Padahal di Kementerian Perumahan baru dikeluarkan regulasi yang mengatakan bahwa Desilnya. pembeli rumah subsidi itu bisa sampai gaji 14 juta. Sementara di aturan desil yang dikeluarkan 12 juta. Artinya kita ini mensubsidi orang super kaya di sektor perumahan. Lalu bagaimana nasib yang paling bawah? Nggak kena. Nah, saya kira Presiden sudah nunjukkan sistematika yang benar. Kita berangkat dari data dulu. Sehingga data perumahan harus clear juga. Kita berbulan-bulan nggak usah kemana-mana dulu. Duduk soal data ini bagaimana kita selesaikan. Yang disebut backlog itu apa? Kita mesti kumpulin semua itu, Bappenas, BPS, ya kan, Kementerian Sosial yang megang data Rutilahu. Semua kita duduk, ini data yang mau kita tolong ini, yang mau kita empower ini bagaimana sebenarnya. Sudah dilakukan Bang itu. Nah ini yang saya kira, sekali lagi ini karena oleh helikopter view tadi itu, banyak teman-teman kita yang kurang fokus di data. Hit and run, sehingga sampai hari ini masih bahas data, masih belum selesai. Sehingga siapa yang mau ditolong, bagaimana caranya, dengan instrumen apa, kita belum tahu. Sehingga kemudian banyak, saya kira itulah maksudnya kita berangkat dari sini dulu. Nah yang kedua saya kira ya, setelah kita berbicara tentang krisis data, saya kira kita memang ada masalah krisis sistematika. Dari mana kita mulai gitu. Sehingga kemudian tidak kelihatan itu komprehensif. Kita diberi panduan oleh RPJMN, dan saya kira Bappenas itu dalam banyak hal dia mengerti sistematika. Tapi Bappenas seperti tidak punya mekanisme untuk memastikan bahwa apa yang dirancang dalam RPJMN kemudian menjadi peraturan pemerintah atau Perpres, itu kemudian tidak menjadi pedoman kerja dari kementerian-kementerian teknis, apalagi mengkoordinasikannya menjadi sesuatu yang eskalatif, masif, ya meluas begitu, sehingga betul-betul kita lihat. Tapi ini hanya, ya mohon maaf, saya pernah sebagai perenungan Pak Joni, setelah bekerja lama di DPR, saya mengambil kesimpulan, gitu. Saya bilang, tadi itu penyakit besar kita adalah tidak punya gambar besar. Dan ada 3 penyakit lain sebagai turunannya. Di dalam perencanaan, kita ini memang tidak suka rencana. Saya udah pelajari itu. Dalam perencanaan? Dalam perencanaan, kita ini pada dasarnya tidak suka rencana. Tidak suka rencana atau tidak bisa melaksanakan rencana? Itu berikutnya. Tapi pada dasarnya nggak suka rencana. Pak Fahri pernah bilang kita kadang-kadang bukan kerja tapi sibuk. Gitu. Iya itu nanti yang kedua. Karena tiba masa tiba akal tuh. Coba baca itu ada banyak kosakata lokal itu. Nantilah kita lihat aja lah. Kumaha angke sambil lah. Jalan aja dulu. Ya, sambil mulai jalan aja dulu ya. Jadi tidak ada itu. Jadi rencana itu tidak digemari. Padahal kalau kita baca kitab suci saja itu rencana itu salah satu bab penting itu yang harus kita miliki. Nah yang kedua itu tadi dalam perencanaan, dalam bekerja kita itu tidak mengerti beda sibuk dan sukses. Jadi memang yang penting tuh sibuk. Jauh kali bedanya itu ya. Itu uang. Bahasanya yang penting kerja.
Yang penting kerja. Hasil belum tentu. Tapi ya itu tadi yang dia harus nunjukin bahwa dia sibuk. Karena sibuk itu artinya sukses. Padahal kan itu dua hal yang berbeda. Nah yang terakhir ini, turunan berikutnya adalah kalau tadi dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, yang di ujung itu dalam evaluasi, itu tidak ngerti beda antara kinerja dan citra. Padahal output harusnya. Iya, itu jauh itu ilmu manajemen itu agak jauh. Jadi yang penting itu ada citra, makanya kan muncul teori no viral, no justice. Ya kan? Karena yang sesuatu itu baru disebut kinerja kalau dapat tepuk tangan, ya kan? Kalau viral. Sehingga disitulah kita kadang-kadang disimpangkan. Ya kan, ada pejabat yang kelihatan sibuk tiap hari, maju sana mau live terus, bang kayak gitu. Tapi kita tanya, ini sebenarnya hasilnya apa? Ya kan? Ah ini kelemahan. Saya kira ini kita punya presiden yang sebenarnya keinginannya kalau kita baca buku-buku Pak Prabowo kan, paradoks, kritik sistemik. Ya kan? Dia kritik tuh, dia orangnya kan membaca secara vulgar gitu. Kita katanya kaya sumber daya alam, kenapa banyak orang miskin? Kenapa aja negara yang tidak kaya sumber daya alam, tapi mereka maju, ya kan? Sehingga beliau bilang, hentikan ini kebocoran. Kita kejar. Habis dia tutup kebun-kebun, habis itu dia bilang satu pintu, ya kan? Dan itu benar itu terjadi. Setelah sektor itu, pertambangan juga seperti itu kan? setelah itu dia bilang, bagaimana kita mau maju? Gizi kurang, ya kan? Nah, Gizi itu kan turun kepada kecerdasan, kepercayaan diri, kekuatan fisik. Olahraga kita nggak pernah juara kalau fisik kita. Otak kita juga nggak bisa kuat. Kasih makan. Nah, meskipun gini ya, kalau presiden itu transformatif, revolusioner, jangan juga penerjemahnya itu nggak ngerti persoalan. Karena juga harus diterjemahkan supaya aman. Ya kan, seperti kasus beberapa yang terjadi belakangan ini kan, niat mulia presiden itu terjemahkan secara baik supaya aman gitu loh. Nah itu juga penyakit kita itu. Sehingga kalau menurut saya, kita ini bersyukur, beruntung punya presiden yang skala berpikirnya itu transformatif, masif, tinggal kita terjemahkan dan termasuklah di sektor perumahan ini gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi Bang Aan ada dua Jadi mohon maaf ini ya, saya ini agak keluar, tapi kalau udah ketemu orang-orang jago tuh keluar oposisinya. Ini daging semua nih. Jadi ada dua poin penting, satu data dan sistematika. Dan itu artinya ada hal tentang good governance on housing yang harus ditegakkan. Dan satu hal lagi Pak Fahri, ini kan semuanya terbatas pada APBN-nya, keuangan negaranya, APBN-nomics-nya. Bagaimana menjawab itu sementara 3 juta rumah, krisis struktural perumahan yang sangat akut dan jangka panjang. Bagaimana menjawab ini atau setidaknya mendekatkannya dengan satu data, dengan kerja yang sistematis dan good governance? Jadi saya kulik tuh data dari negara-negara yang rumahnya beres secara masif dan dalam waktu yang sangat singkat. bisa dicontohkan Karena kita sering ke luar negeri kan, jadi kita lihat, waduh negara ini 20 tahun lalu nggak kayak gini, kok sekarang kawasan kumuhnya sudah nggak ada gitu. Kayak kita lihat kalau kita terbang ke Shanghai, terbang ke ke Beijing gitu. Dulu kalau kita pergi ke Shanghai dulu itu keluar hotel itu udah mendung tuh karena polusi. Tapi sekarang kita keluar dia bilang ini sudah green, udaranya sudah sehat semua. Langitnya sudah biru. Langitnya sudah biru, kawasan kumuhnya sudah tidak ada, polluted area-nya hilang. Kita lihat banyak negara kayak gitu, saya pelajari apa ini kata kuncinya. Kita bicara keuangan tadi itu. Memang kata kuncinya itu, perumahan itu harus masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Correct. Dia harus dibiayai oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berbasis kepada social security system. Sehingga pembiayaan nanti embedded dengan, yaitu tadi sistem pembiayaan yang ada di kesehatan, di pendidikan, di ketenagakerjaan, kalau di Indonesia ini namanya BPJS lah kira-kira gitu. Jadi government leads ya? Nggak bisa kalau kita jangka pendek. Ya, di kita ini, mohon maaf ini ideologinya pengembang ya, yang menurut saya di situ juga kritik saya, karena
rumah itu memang satu bisnis yang properti, satu bisnis yang sangat menguntungkan, terutama karena kita boleh bebas menjual beli dan menjungkir balikan harga tanah, itu sehingga semua orang diajak berpikir bahwa rumah itu dipesan sekarang ada sekarang. Tidak bisa. Mindset orang punya rumah itu harus ada dalam framework jangka panjang. Ya kan? Saya pengen punya rumah setelah umur 25. Sekarang umur saya 20, berarti 5 tahun lagi. Apa yang saya harus lakukan supaya 5 tahun lagi saya bisa punya rumah? Itu mesti dijawab oleh sistem pembiayaan pemerintah. Yang saya katakan itu harus membangun antrian. Pikiran ini sudah diperdebatkan di tanggal 25 sampai 29 Agustus 1950 di Bandung. Sudah yang memimpin perdebatan itu namanya Margono Joyo Hadikusumo. Sehingga lahirlah sistem antrian yang nanti melahirkan Yayasan Kas Pembangunan itu, yang kemudian ditiru oleh Housing Development Board dengan CPF dan sebagainya di Singapura. Sehingga Singapura itu memang salah satu negara yang sukses membangun perumahan karena sistem antrian itu tadi. Nah di kita kan nggak ada sistem antrian. Semua kan berkhianat dengan sistem antrian. Tapera yang disuruh menyusun sistem antrian sekarang dari marketing bank. Jadi marketing pengembang. Jualan kota kerjaannya. Padahal kalau kita baca undang-undangnya, dia harus mengkonsolidasi ini. Mungkin Tapera ada kewajiban karena dana harus habis cepat nih. Nah, Ada itu dia. target. Itu keluar dari filosofinya. Karena harusnya kalau saya melihat Tapera ya kalau baca undang-undangnya, lalu kemudian baca tinggal pasal 34 Undang-Undang Dasar, lalu membaca Undang-Undang SJSN tahun 2014 itu, lalu kemudian melihat Undang-Undang Tapera ya harusnya dia menjadi BPJS Perumahan. Kesalahan dia belum ada rumahnya sudah minta buruh dipotong gajinya, akhirnya buruh ngamuk. Padahal dia harus mengkonsolidasi sektor sisi supply dulu. Bagaimana caranya supaya supply rumah itu banyak. Tapi supply rumah itu banyak kan harus ada jaminan pembeli. Jaminan pembeli inilah yang disusun oleh Tapera. Sehingga berapapun diproduksi, oversupply juga nggak apa-apa. Orang negara-negara yang maju itu memang oversupply, Pak. Baru perumahan itu nggak ada orang tinggal di kolong jembatan karena suplainya lebih. Ini sekarang negara kapitalis seperti Amerika, isunya itu, Pak. Zoran Mamdani membangun rumah baru 250.000 unit. Ngamuk swasta-swasta, kata dia enggak. Karena kalian terlalu tinggi. Begitu rate-nya tinggi, dia bilang kalau saya ada stok, saya jatuhkan harganya. Sehingga kemudian para pengusaha properti nggak bisa ugal-ugalan, dia mengambil untung. Nah begitu cara berpikir sistemik ini yang saya kira ada masalah di kita dalam pembiayaan, Pak, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita belum mampu karena undang-undangnya sekarang sudah dibatalkan oleh MK pada dasarnya gitu ya. Lalu kita bisa lahirkan line keduanya. Yaitu satu badan yang mengkonsolidasi elemen-elemen yang bermain di sektor perumahan. Ekosistemnya ya? Ekosistemnya. Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi itu. Harusnya kementerian ini lahir untuk itu. Tapi sampai sekarang kita belum mengkonsolidasi ini sebenarnya. Sektor ini. Sehingga masing-masing nih. Dan kalau masing-masing merasa nggak ada yang pimpin, lalu mereka ingin selamatkan diri masing-masing, nggak bisa disalahkan juga. Orang mereka nggak diarahkan kok. Dan apalagi berbahaya lagi, kalau mereka itu dipenuhi kemauan-kemauannya, padahal kemauannya itu merugikan ekosistem social housing. Itu juga yang terjadi sekarang gitu loh. Nah akhirnya kemudian yang ketiga, saya ngomong sama Pak Rosan, saya kirim konsep ke beliau, ya kalau gitu diambil alih aja sama Danantara. Makanya Danantara sekarang bikin yang akan diambil alih Danantara Housing itu. Oh, Danantara Housing. Ya akhirnya Danantara bikin Danantara Housing. Ya tapi itu akan ada masalah nanti karena mereka tetap akan terjebak kepada sistem pembiayaan jangka pendek. Karena sistem pembiayaan jangka panjang itu harus sistem, Pak. Karena dia harus saling sambut dan saling menyambung. Berkelanjutan. Secondary mortgage-nya gimana, housing queue-nya bagaimana dan seterusnya itu kan harus ada aturannya gitu. Saya kira itu Pak kelemahan kita sampai sekarang. Kembali kepada APBN yang menjadi acuan dan kita mempunyai ruang fiskal yang tidak memadai untuk perumahan. Apa konsep yang bisa dilakukan dengan meniru di luar dan
menduplikasi pemikiran-pemikiran dari Kongres Perumahan yang bisa dikonkretkan segera, Pak? Kan SJSN ini sudah ada, pasal 34 sudah ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang SJSN sudah ada, praktisnya di BPJS sudah ada, kan tinggal duduk. Kalau saya sih, kalau kita duduk nih ya dengan BPJS saja dulu dan dana pensiun atau ya dana-dana seperti itulah. Saya kira setelah kita structure, marketnya ada, ya kan katanya backlog kepemilikan sampai 12 juta, ya kan? Backlog kelayakan sampai 26 juta. Itu kan besar pasarnya. Kalau pasarnya ada, ya tinggal kita siapkan sistem pembiayaan jangka panjangnya. Sehingga kalau kita ngomong dengan misalnya tenaga kerja misalnya ya, karena kan sekarang perumahan pekerja juga kan jadi masalah kan. Orang kerja di mana, rumahnya di mana. Kan itu juga bagian dari kegagalan kita mendesain bagaimana agar antara tempat dia bekerja dengan tempat dia tinggal itu kan membuat dia tidak terlalu belanja mahal karena mengeluarkan biaya transportasi dan sebagainya. Kita duduklah dulu, kita cek ini basis-basis pembiayaan jangka panjang yang ada, kita taruh di atas meja. Menurut saya sih nggak perlu APBN, Pak. Jadi ada konsolidasi ekosistem pembiayaan. Ada konsolidasi dan ada undang-undangnya, Pak. Dan ada undang-undangnya dan juga konsolidasi dengan pemerintah daerah. Dan menurut Pak Fahri, siapa yang mesti menjadi lead-nya? Yang government lead-nya ini siapa Saya agar ini bisa dilakukan? membayangkan kementerian ini lahir untuk itu. Yes. Ya kan, dari awal kita di Satgas juga membayangkan itu yang akan kita lakukan. Tapi sayangnya memang arah daripada pekerjaannya nggak ke situ. Sehingga kemudian orang tidak membaca leadership kita. Padahal mandatorinya ada ya? Mandatnya ke arah sana. Akhirnya orang sekarang sibuk gitu, kerjaannya adalah ya itu tadi. Kasih kuota ke Tapera, kemudian menaikkan batas pembeli, ya kan, subsidi sana, subsidi sini, ngajak OJK mempermudah slik dan sebagainya. Ya itu kan tidak menyentuh persoalannya, tapi kan orang ngelihat komandonya ke arah sana, sehingga Pemda pasif, ya kan. Padahal kalau kita bayangkan ya, kan kalau kita lihat negara-negara yang sudah bagus itu sistemnya itu kan. Beli rumah itu udah kayak beli kayak mau pakai Google gitu loh. Saya mau tinggal di sini 5 tahun lagi, klik masukkan kartu sistem jaminan sosialnya, tek, dia bayar DP ya kan, terdaftar dia masuk dalam antrian. Nanti si badan ini melihat ada permintaan 100 unit di tempat itu, bilang sama Pemda, itu di situ ada tanah ini enggak gitu kan. Rapiin tuh semua yang di sepadan tuh, kita bangun tuh, low rise, dia bilang itu, ada permintaan 100 unit, 5 tahun lagi, tapi bangun mulai tahun sekian karena orang ada yang minta. Semua Pak, itu akan kita sulap semua. Jadi, sekarang kelemahannya, mohon maaf Pak ya, sistem subsidi perumahan kita ini kan mensubsidi keseluruhan biaya. Mulai dari tanah, biaya konstruksi, biaya pemasaran, biaya perizinan. 4 yang utama ini kan kita subsidi semua. Pertanyaannya, itu tepat nggak kalau kita subsidi tanah? Tanah itu punya siapa? Kan tanahnya milik swasta. Loh, di mana-mana di seluruh dunia, kalau kita, dan itu kalimat pertama dari Pak Prabowo, saya ingat waktu briefing di Magelang. Kalian tidak bisa membangun rumah rakyat di atas tanah swasta. Kalian harus membangun rumah rakyat di atas tanah pemerintah. Maka kita tinggal bilang kepada semua Pemda, siapkan tanahmu. Saya mohon maaf ya, saya ketemu dengan Ngarso Dalem di Yogyakarta, ngomong tentang ide ini. Dia langsung ngasih 50 hektar. Mas, ada 50 hektar. Dia panggil stafnya, suruh lihat, langsung dia kasih lihat tanah bagus sekali gitu. Saya udah laporkan ke Pak Hashim, Pak bangunlah rumah di situ. Tanah gratis Pak. Ada lagi Bupati Bantul di tengah kota Pak. Jadi tanah tuh tanah nggak kurang. Kesalahan kita adalah karena mengikuti di mana tanah swasta di situ kita bikin rumah. Tidak boleh Pak. Dalam urban development, tata kota kita yang menyiapkan tanah, baru orang bangun di situ. Jadi ini kritik dan refleksi yang sesat penting dalam pemikiran udah. mengenai perumahan itu harus dimulai dengan affordable land, tanah yang disiapkan negara,
Dan ini juga penting Bang Aan, karena ini menyentuh kritik kepada paradigma FLPP ya. Iya. Karena di FLPP kan ada komponen tanah ya, ya Iya. begitu Pak Fahri ya. Ya saya terus terang dari awal saya kritik, tapi saya udah ngomong teman-teman pengembang. FLPP kan juga menyebabkan kalian harus ngurus izin. Pertama, oke lah, soal tanah ini kan saya agak mixed feeling karena saya bilang sama Pak Nusron, coba dicek deh. Yang berubah dalam 20 tahun terakhir atau dari tahun 2014 lah ada subsidi seperti begini ya. Yang berubah itu tanah apa? Kan banyak tanah sawahnya. Padahal kita mau swasembada beras kan, saya bilang gitu. Ya itu sebenarnya kan modusnya kan kita udah tahu ya. Pada dasarnya konversi lahan itu begitu mudah dilakukan. Karena itu semua adalah usulan swasta. Seolah-olah pemerintah nggak punya tanah. Padahal kalau saya bilang tanah sepadan misalnya, di mana ada sungai yang di pinggirnya didirikan bangunan, itu adalah tanah negara. Tarik dia 20 meter, paling tidak 10 meter, bikin low rise di situ, rubah orang lalu menghadap sungai. Itu dilakukan oleh Sultan juga kan, mundur, madap, munggah itu kan. Itu kita lakukan di seluruh Indonesia, maka seluruh sungai selamat. Maka balai sungai yang ada di PU itu juga bisa menghemat anggarannya. Kalimalang kan. Di semua Pak, Semua termasuk sepadan rel kereta dan Iya, sebagainya iya, itu kita sulap semua. Itu yang dilakukan oleh Singapura, oleh Malaysia, oleh Turki, oleh China, oleh Korea Selatan, itu semua dilakukan. Sungai Melaka ada kebijakan rumah menghadap sungai. Iya. Dulu zaman-zaman sebelum kita itu Sungai Deli semua rumah diwajibkan menghadap sungai gitu ya. Nanti kita bisa ngomong sama MUI, haram membangun rumah membelakangi sungai. Itu bisa Pak. Iya, Ya kan kita ini semua hidup kan, Iya. apa ya katanya khalifatullah di muka bumi untuk menyelamatkan bumi. Iya. Iya kan? Bagaimana orang bikin buang sampah ke sungai, Pak? Iya. Ya kan di situ kita ngeruk, di sini buang sampah. Triliunan duit, Pak, bantuan dari luar negeri dan sebagainya. Ya nggak bakalan selesai. Revolusinya tidak dilakukan, mesti dibalik semuanya. Kan begitu caranya kalau mau diselesaikan. Nah, masalah kita itu kan terutama negara ada penyakitnya, Pak. Saya kadang-kadang ngelihat ya. Ini kayak negara itu, masalah itu memang tidak mau diselesaikan. Dan menganggarkan anggaran negara untuk melakukan tugas tidak menyelesaikan masalah. Sebab kalau masalah selesai nanti tidak dianggarkan lagi. Ini refleksi Pak Fahri ketika jadi pimpinan dewan Ya, atau saya sudah mengawasi. sampai di sini? Dan Contohnya di perumahan ini ya. Iya di mana-mana. Sekian tahun anggarannya ditambah gitu. Di mana-mana. Di mana-mana ya. Ini saya bilang, ini masalah selesai nggak? Satu langkah yang kita ambil tuh untuk menyelesaikan masalah kan. Dan itu yang saya mengerti dari pokok pikiran Presiden. Kenapa? Saya ini 3 kali jadi jubir Pak Prabowo. Dan saya merasa beliau itu game changer. Karena itu yang dia mau, masalah selesai dong. Diputer-puter, ntar muncul lagi. Ya, Muncul ini lagi. kata kunci ketiga yang saya catat, game changer problematika perumahan yang krisis struktural Iya. yang sudah menahun begitu. Kira-kira begitu, Pak. Kira-kira begitu. Saya ingin masuk ke solusinya. Bagaimana memulainya Pak Fahri? Khususnya di pembiayaan. Khususnya di pembiayaan, data dan sistematika tanpa bekerja duit tadi. dari negara atau gimana nih? Nah itu yang saya bilang tadi, lapis-lapis pembiayaan itu kalau mau komprehensif memang kita implementasikan pasal 34 Undang-Undang Dasar, yaitu tentang kewajiban negara membuat sistem jaminan sosial nasional yang komprehensif. Karena ada kalimat di ujung dari pasal itu, agar kehidupan masyarakat Indonesia bermartabat gitu. Sehingga apapun yang membuatnya bermartabat termasuk di perumahan, itu harus masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Itu konstitusi, kita nggak bisa ubah itu. Nah yang kedua, kalau itu sudah kita integrasikan Pak, saya membayangkan yang begini-begini ini bukan lagi menjadi isu temporary, ya, isu musiman gitu. Isu musiman. Tapi dia sudah embedded dengan sistem bernegara. Sama dengan kalau kita selesaikan data misalnya ya, jadi soal bantuan sosial, safety belt dan sebagainya itu bukan lagi negara itu merasa
berbaik hati memberikan. Tetapi itu adalah hak warga negara yang kemudian menjadi kewajiban negara untuk memberikannya secara otomatis. Makanya salah satu yang penting kalau kita baca di negara-negara yang sudah maju itu adalah membaca pergerakan safety net dari setiap orang. Begitu Anda jatuh miskin, Anda dapat bantuan sosial. Begitu Anda naik, itu putus. Hilang. Kan kira-kira begitu. Nah, dinamika inilah yang harusnya memang kita selesaikan dulu supaya interaksi antara warga negara dengan rakyat itu menjadi digitalized dan menjadi otomatis, di mana orang itu tahu hak dan kewajibannya. Ini yang mendekatkan nanti antara rakyat dengan negara, dan itu yang bisa menciptakan kecintaan rakyat kepada negaranya dan kepada pemimpinnya. Tapi kalau orang merasa nggak diurus, merasa nggak didata, merasa terabaikan, kalau kalau ingin dapat sesuatu harus minta-minta dan sebagainya, itu yang membuat orang merasa terhina. Sampai kita dulu ingat itu ada, ya mohon maaf ini kasus bunuh diri yang gara-gara dia tidak masuk ke dalam data jaminan sosial, lalu dia ngurusnya jauh ke ke kabupaten, akhirnya terjadi bunuh diri di dalam keluarga dan sebagainya. Hal-hal ini yang mesti kita hindari dengan cara tadi itu, kita kembali kepada data dan kita masukkan sistem pembiayaan jangka panjang seperti ini yang tidak mungkin kita lakukan dan kita serahkan kepada pasar semuanya. Ada orang yang kita ini kan tadi bicara ini kan skema yang masuk ke dalam jaminan sosial ya. Tapi kalau ada orang yang ingin tinggal di istana, ingin tinggal di rumah mewah, ingin tinggal yang rumahnya harganya tinggi, loh itu hak. Silakan. Orang juga nggak mau betah jadi orang miskin terus kan. Orang kan juga pengen jadi orang kaya, tapi Naik kelas, begitu dia jadi kaya kan dia tersingkir dari apa yang kita bicarakan tadi gitu loh. Itu tidak ada masalah dan itu juga mekanismenya rutin karena orang juga berjuang kan untuk memperbaiki hidupnya. Makanya orang disekolahkan oleh presiden supaya dia pinter, supaya dia punya kemampuan sama dengan orang lain sehingga dia nggak kalah dalam kompetisi sosial dan dia bisa naik kelas gitu. Nah, saya kira dari yang kita bicarakan tadi, sistem pembiayaan jangka panjang itu harus ada. Tapi kalau tidak ada, kita bisa mulai dari mengorkestrasi apa yang ada dulu. Dan bahkan saya kemarin kebetulan karena dengan BTN saya bicara juga dengan mereka supaya BTN itu dikembalikan sebagai mortgage bank. Supaya dia agak fokus kepada pembiayaan perumahan meskipun sekarang ini masih terjebak dengan sistem yang ada. Sehingga BTN sekarang juga udah punya anak perusahaan yang sudah spin off, sudah mandiri, yaitu Bank Syariah Nasional, dan sistem syariah dengan pembiayaan perumahan ini kan relatif lebih dekat. Nah, ini adalah ikhtiar-ikhtiar upaya yang sedang kita lakukan, Pak. Tapi kalau nggak ada sistemnya ya memang itu nanti nggak selesai masalahnya. Gitu. Pak Fahri, satu sistem dan mesin besar yang belum dioptimalkan menurut kami ya. Dan adanya gap antara dua rezim, undang-undang perumahan dan kawasan permukiman, juga ada undang-undang rumah susun di satu sisi dengan undang-undang pemerintah daerah. Bagaimana mengembalikan kedua ekosistem ini bisa match sehingga mesin besar pemerintah daerah itu bisa menyumbang menuju kepada program perumahan nasional kita. Ya, itu yang harus juga kita perbaiki karena sektor perumahan ini agak mengeksklud pemerintah daerah. Karena sistemnya itu sistem sinterklas gitu. Dan selama ini ada anggapan kalau sinterklas perumahan itu dijatuhkan ke daerah katanya banyak bocornya. Kan tidak boleh berpikir begitu. Kita ini hidup di era otonomi di dalam demokrasi dan kita sudah mendesain begitu banyak peraturan perundang-undang yang menegaskan bahwa kita mengarah kepada otonomi. Dulu ada otonomi tingkat 1 di provinsi, kita berikan kewenangan kepada provinsi yang lebih besar. Lalu setelah itu kita melahirkan undang-undang otonomi yang lebih luas di mana kabupaten kota juga kita berikan kewenangan yang lebih besar. Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kita melahirkan undang-undang tentang desa, di mana desa pun
kita berikan kewenangan untuk mengelola uang APBN sehingga kita transfer langsung ke desa. Dan selama kira-kira 12 tahun ini kita sudah melatih pemerintah desa untuk mahir mengelola dan melaporkan keuangan. Saya kira ya kita tidak boleh kembali ke belakang. Penguatan desa, penguatan daerah itu harus terus dilakukan. Karena nggak bisa kita katakan, oh kami di pusat ini suci, terus daerah maling, nggak bisa gitu juga. Di pusat ada maling, di desa ada maling. Tapi kan kalau kita optimis bersama-sama, ya mereka juga manusia biasa, seperti kita juga, ya kan. Pasti akan terjadi perbaikan-perbaikan secara komprehensif. Sehingga tugasnya itu memang harus mulai dibagi. Nah, undang-undang lama tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membangun perumahan misalnya. Tapi kalau ada koordinasi, setidak-tidaknya yang bisa menentukan rakyatnya itu bagusnya tinggal di mana kan adalah Pemdanya masing-masing. Ya. Karena pada dasarnya yang kenal rakyat dan dinamikanya kan Pemda. Kita ini nggak kenal rakyat, Pak, nggak ketemu. Semakin turun ke bawah itu orang kenal rakyat. Yang paling kenal rakyat itu namanya ketua RT, Pak. Dia yang tahu itu rakyat itu lagi sakit, Garda ya kan? terakhir tuh ya. Ya, lagi berantem sama istrinya itu Iya, ketua RT yang tahu, Pak. Itu kita nggak tahu apa-apa tentang rakyat ini gitu. Nah karena itu Pak, otonomi itu harus semakin besar hari-hari ke depan ini gitu. Jadi kita harus merevitalisasi lagi urusan konkuren perumahan rakyat itu, ya perumahan rakyat itu diletakkan kembali kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Harus paling tidak beberapa aspek penting ya, di antaranya adalah soal pertanahan. Saya kira sangat penting itu karena kita nggak mau juga yang kita bangun kota-kota saja atau Jakarta dan sekitarnya saja nanti terjadi urbanisasi besar-besaran karena terjadi pemandangan yang sangat jauh bedanya sehingga waktu orang melihat di kota ada gedung 40 lantai ya kan nanti mungkin ada 80 lantai 100 lantai semua orang terpukau lalu pengen tinggal di kota padahal juga desa memerlukan sumber daya manusia yang juga perlu untuk membangun desa gitu apalagi sekarang ketika kita bicara otonomi kita mau bicara swasembada dan sebagainya perlu tenaga manusia juga. Nah, Bang tadi bicara kota ya. Seperti Jakarta ya. Ya. Teman-teman di planologi itu bilang Jakarta sudah premade city, terlalu dominan. Ya. Nah, apa perlu nih daerah-daerah penyangganya harus dikonsep mempunyai kawasan sentral bisnis sendiri biar nggak perlu pagi-pagi buta ke Jakarta walaupun transportasi publik kian bagus gitu kan? Gimana, itu dia sebenarnya kan Pak. Saya mendengar Presiden bicara di awal itu saya langsung mengerti maunya gitu bahwa ya justru kita mesti menahan orang-orang yang harusnya tetap tinggal di Jakarta tidak perlu dia tinggal di luar Jakarta karena dia pada dasarnya setiap hari kerja di Jakarta sehingga kita mesti menyiapkan perumahan vertikal yang masif dan kalau bicara soal tanah banyak sekali pemerintah juga punya banyak tanah yang selama ini tidak dipakai gitu. Nah, sehingga waktu membaca mungkin untuk menjelaskan relevansinya dengan janji kampanye Bapak Presiden ya, 3 juta rumah itu kan beliau mengatakan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir gitu kan. Ini klop banget dengan strategi besarnya gitu. 1 juta di kota itu kan, atau kita bicara 1 juta di desa dulu. Desa itu kan pada dasarnya itu tanah itu melimpah di desa itu gitu. Dan pada dasarnya yang diperlukan oleh orang-orang di desa itu adalah karena sistem extended family itu pada dasarnya tambahan untuk membangun. Baik menambah kamar ya kan. Anaknya biasanya habis nikah nggak mau pindah, ingin tinggal di samping rumah orang tuanya. Extension lah ya. Extension lah gitu. Rumah tumbuh lalu ditambah karena mereka juga punya tanah. Dan sistem kekerabatannya ya ini kita ini orang desa tahu betul gitu. Jadi kalau sudah ada kakek kita di situ, orang tua kita di sebelahnya, nanti anak-anaknya ada di sekitar situ. Sehingga klannya itu muncul di situ kira-kira. Nah, bagi masyarakat desa seperti ini kan sebenarnya yang diperlukan adalah microcredit untuk pembiayaan jangka panjang terhadap apa yang mereka miliki. Dan ini yang harus dibikin lebih masif. Dan sekali lagi ini juga diintegrasi dengan sistem pembiayaan nasional seperti BPJS tadi. Nah di kota itu kita harus melakukan revolusi vertikal Pak. Kampanye revolusi besar-besar. vertikal. Ya, revolusi vertikal. Kita harus kampanye besar-besaran bahwa nggak bisa lagi kita tinggal di rumah tapak.
kalau mau tinggal di perkotaan. Minimal kita tinggal di low rise 3 sampai 5 lantai. Dan disinilah kemudian kita sisir habis-habisan semua tanah sepadan, tanah kumuh. Bahkan kalau kita lihat di Cina itu orang bikin apartemen di bawah jalan tol, ya kan? Apa namanya, rel kereta api masuk ke gedung. Itu semua kan sebenarnya revolusi vertikal, karena kita nggak bisa lagi. Di China sudah ada larangan membangun rumah landed, sudah tidak boleh lagi. Karena dia menganggap itu akan mengganggu produksi pangan di masa yang akan datang. Nah, rumah-rumah di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya itu, semua sudah harus mulai dibangun vertikal, dan mesti ada kampanye untuk hidup vertikal. Karena kalau nggak dikampanyekan, orang kita kan senangnya tinggal di bawah. Kan? Karena kalau di atas, kita tinggal di landed itu kan begitu buka jendela kan langsung bisa gantung jualan gitu loh. Ya, tapi kalau udah tinggal di vertikal kan nggak bisa itu kan, gantung jualan itu. Dan tinggal di landed itu kan terlalu bebas, boleh numpuk apa saja di halaman kita, di depan jalan umum kita taruh pasir dan sebagainya gitu. Nggak bisa lagi, kita harus disiplin. Public space kita itu hanya ada yang ada di ruangan itu dan tidak boleh sembarangan diisi barang-barang yang membuat orang itu akan marah. Nah ini disiplin masa depan bagi masyarakat perkotaan. Oh nanti ada orang tetap mau pengen tinggal di desa, silakan, ya kan? Orang mau rekreasi ke desa silakan. Ya kan kalau kita lihat di negara-negara maju, desa memang pada akhirnya kosong kan. Kayak di Jepang sekarang itu kan ada banyak desa yang totally hilang dia karena orang semua tinggal di kota. Jadi kota harus melakukan revolusi vertikal dan saya kira ini yang Presiden berkali-kali katakan gitu. Nah yang terakhir itu yang di pesisir. Pesisir itu fungsinya banyak. Dia sumber protein tapi juga bisa sumber pariwisata. Sehingga di situ kita bisa memixkan sistem pembiayaan ya antara pemerintah dengan swasta untuk menciptakan kawasan-kawasan produksi dan kawasan-kawasan industri termasuk pariwisata di dalamnya. Termasuk pakai konsep kawasan ekonomi khusus. Sehingga seluruhnya itu sebenarnya tersapu oleh modernisasi, menciptakan perkotaan yang bersih, yang sehat, yang green gitu ya. Airnya bagus, sanitasinya bagus, waste manajemennya bagus. Maka kita akan menuju peradaban, Pak. Inilah yang disebut swasembada papan oleh yang dalam buku itu gitu. Jadi merancang kota ya nggak hanya untuk 20 tahun ke depan, untuk sustainable gitu. Dulu ada rapat Satgas Perumahan, dipimpin Pak Hasim mengumumkan kita ada tamu nih dari World Bank, coba kita dengar gitu. Ini di Satgas nih, kabinet belum terbentuk gitu. Datanglah. Kebetulan utusannya Pak Bambang Brojo, waktu itu penasehat daripada World Bank. Beliau mengusulkan nama kementerian ini adalah Housing and Urban Development, itu HUD namanya itu. Dan kita berdebat, kenapa? Karena dia bilang ini tren masa depan. Urban Development ini kok tidak ada yang mendesainnya dari awal. Sampai sekarang kita sendiri undang-undang perkotaan belum kita sahkan, belum itu ada. Jadi gitu. PR ya Bang? Itu PR besar sebenarnya, karena memang yang kita hadapi ini kan urbanisasi. Depdagri beberapa saat yang lalu kita ada diskusi di Bappenas, mereka mengatakan per 2045 nanti 80% orang Indonesia akan tinggal di kota. Itu artinya kan kota akan sesak sekali. Kalau tidak ada revolusi vertikal dan urban development atau urban planning, bisa-bisa kota kita menjadi tidak layak, Pak. Kita lihat ada banyak kota di dunia ini yang rusak, Pak, yang hancur, yang tidak livable, Pak. Nah, itu yang mesti kita antisipasi saya kira ke depan. Gitu. Pak Fahri, saya mencatat banyak juga terobosan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah masa Pak Prabowo, termasuk pembiayaan kerjasama dengan internasional. Sudah bagaimana sudah ceritanya Pak? Dan itu kabarnya adalah dana murah dan bisa dikatakan jangka panjang. Saya itu artinya kita bisa sebenarnya untuk mendapatkan. Wah, itu mereka antusias sekali, Pak. Sampai pekan lalu kami kedatangan banyak sekali lembaga yang bertanya kembali. Saya keliling, Pak, di beberapa negara. Saya pidato di pertemuan internasional Islamic Development Bank di Aljazair. Saya ceritakan tentang program 3 juta rumah. Saya diundang oleh Asian Development Bank di Tokyo. Kami pergi ke OECD di Paris, lalu berkali-kali diundang ke kantornya World Bank di Jakarta sini. Kemudian GIZ, Asian Investment Infrastructure and Investment Bank yang di Beijing juga ketemu, antusias semua, Pak. Karena dia lihat ini skala transformatif. Dan mereka menyiapkan dana murah ke kita, bahkan ada yang
beberapa bilang di situ untuk Indonesia unlimited, mau minta berapapun oke gitu. Dibuatlah proposal tahun pertama. Udah jadi, tapi kemudian tiba-tiba waktu itu seolah-olah karena Danantara lahir, dikatakan oh kita nggak perlu uang, kita udah punya Danantara katanya gitu. Ya udah, akhirnya orang tuh ya tinggal proposal dan nggak jadi sampai sekarang. Padahal dana murah, semurah apa, Pak? Sangat murah, ya kan? Bahkan ya di dalam diskusi-diskusi itu mereka itu mengatakan ada yang bilang asal kembali modal gitu loh. Ini karena mereka membayangkan ini akan ada transformasi besar-besaran di Indonesia. Memang ya cita-cita Pak Prabowo ini yang orang nggak dipahami oleh banyak orang adalah beliau skalanya transformatif, beliau skalanya masif, massal gitu loh. Sehingga yang kita bayangkan tuh perubahan besar. Ya. Kita kalau gagal memahami itu akhirnya nggak berani mengambil keputusan. Dan itu yang ya akhirnya kita kelihatan jalan di tempat. Bapak Presiden tetap dengan maunya yang begitu besar, tapi eksekusinya terlalu lamban gitu. Jadi pembangunan perumahan ini harus skala bernegara, bukan skala kabupaten kota ya begitu ya Bang Aan ya. Transformatif. Ya. Transformatif. Saya ingin dalami soal yang sangat serius, kompleks dan signifikan menyumbang percepatan pembangunan perumahan, yaitu pertanahan. Kalau tadi ada transformasi, apa terobosan untuk pertanahan yang bisa menjangkau rumah kita kepada MBR, bahkan harganya bisa lebih murah? Kan tadi kan kita udah bilang tentang pelibatan Pemda. Yang punya tanah kan pada dasarnya Pemda. Tanah yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu memang banyak, tapi yang mengerti betul tanah yang yang kosong, tanah yang bagus untuk daerah industri, daerah wisata, daerah perumahan, integrasi dan sebagainya kan Pemda. Makanya dalam skala kita ngelola Indonesia ini kita mesti sadar bahwa ini ada 38 provinsi, ini ada 416 kabupaten, 98 kota, ada sekitar 7.800 kecamatan, 8.300 kelurahan, ada 75.800-an desa, ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia ini. Yang kantong-kantong masyarakat itu tinggal di RT itu, satu RT mengkoordinir 30 sampai 100 KK gitu. Kira-kira begitu cara memappingnya. Jadi itu ada banyak sekali tempat, karena itu juga ada banyak sekali pos-pos tanah. Tapi kalau kita bicara strategi di pedesaan tadi itu, ya orang sudah punya tanahnya, tinggal kita perlu backup pembiayaannya. Sekarang kita bicara kota secara khusus, mengantisipasi urbanisasi dan lahirnya perkotaan yang sehat. Kita mesti bicara dengan Pemda DKI. Kalau kita bicara Jakarta, kita bicara dengan Jawa Barat, kita bicara Bandung, karena Bandung juga sekarang ini karena ada WUSH itu orang datang ke Bandung juga makin banyak, ya di sana memerlukan bangunan-bangunan vertikal yang secara masif harus dibangun gitu. Dan seterusnya Pak. Tapi dengan berbicara kepada Pemda, berbicara dengan otoritas lokal, saya keliling berkali-kali itu tanah banyak banget. Ya kota paling tua di Indonesia ini kan salah satu Yogyakarta. Tiba-tiba saya ketemu Sultan, beliau bilang itu ada 50 hektar. Pakai aja bangun perumahan. Tak kasih. Ini sih dia bilang urusannya sama saya aja, katanya gitu. Jadi sebenarnya banyak Pak. Yang penting dia diajak di dalam desain ini gitu. Jangan seolah-olah ini hanya urusan Jakarta atau ibu kota begitu. Tapi nggak banyak Pemda atau Pemkot seperti yang di Jogja itu ya? Banyak Pak, hampir semua begitu. Misalnya nih ya, ini saya terakhir mungkin karena sudah diingatkan. IKN misalnya. Kalau kita setuju bahwa suatu hari kita akan memindahkan sebagian dari mengelola negara itu di IKN, maka IKN itu adalah sumber lahan yang banyak juga. Maka memigrasi orang-orang untuk tinggal di IKN itu bisa menjadi salah satu strategi dan itu tidak usah khawatir. Saya sering bilang, kenapa pengembang bisa bikin kota, masa negara nggak bisa bikin kota? Itu kan soal sederhana sebenarnya. Tapi kan tinggal insentifnya, kampanyenya. Kalau saya merasa bahwa IKN itu tetap kita kampanyekan sebagai maskot dari 100 tahun Indonesia. Sehingga di 2045 nanti sebagian orang mulai berkantor di IKN, mengambil keputusan dengan tenang, ya kan, tidak ada kemacetan, tidak ada demo yang
tiap hari begitu banyak dan seterusnya, ya itulah masa depan. Sehingga sebagian orang juga akan tertarik pindah ke kota di provinsi atau di pulau kita yang paling besar di Indonesia itu yang kosong, Pak. Tapi juga jangan tidak ditata, nanti muncul kumuh juga di sana. Tapi penataan ini yang perlu dilakukan. Sekali lagi Pak, saya tidak setuju dengan omongan tanah kurang. Karena itu bermotif seolah-olah ini ya kita harus beli tanah ke pengembang. Menurut saya nggak setuju. Iya. Kita harus pakai tanah negara. Padahal pengembang selalu bilang Senin naik. Nah, masa pemerintahan kalah. Oke, terima kasih Bang Fahri. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Joni ya. Mudah-mudahan bisa mengorkestrasi kita menuju kepada swasembada papan 2020. Ini masih kulit-kulitnya aja. Ini masih kulit-kulitnya, kita nanti akan dapatkan dagingnya lagi. Iya. Mohon maaf karena omongannya kayak oposisi sebagian. Tapi ini bisa mencerdaskan dan menuju jalan yang tepat untuk pembangunan perumahan kita dalam skala yang besar, ya. Bukan skala yang kecil-kecil. Terima kasih. Ya. Oke, Terima kasih. Terima Sukses kasih. selalu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sukses dalam tugas sebagai